Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sore kali ini? Sehat kan? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada kesempatan sore kali ini Mbak Lintang akan sedikit menyampaikan tentang materi ceramah nih. Yaitu ada yang tahu tentang apa? Yaitu tentang adab kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai seorang yang sedang belajar terhadap guru kita. Nah, adik-adik udah tahu belum sih kenapa kita itu harus belajar adab? Karena dengan kita belajar adab terhadap guru kita itu akan mendapat keberkahan atas ilmu tersebut. Dan juga kita itu bisa menerapkan ilmu yang disampaikan guru kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham ya? Oke. Di sini ada beberapa adab terhadap guru. Kita sebagai murid itu harus mempunyai adab ya, karena itu termasuk salah satu sikap sopan santun kita terhadap guru kita. Kita itu sebagai penuntut ilmu yang baik, itu kita harus punya adab. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa tentang adab terhadap gurunya. Di antaranya yang pertama itu ada kita hendaknya seorang murid atau kita sebagai penuntut ilmu, atau kalau di TPA itu sebutannya santri, kita itu harus mematuhi segala perintah guru kita. Ini maksudnya perintah yang baik-baik ya. Tapi nggak mungkin guru itu memerintah kita kepada hal yang jelek, itu nggak mungkin ya. Oke, nah dalam hal ini tuh guru itu diibaratkan sebagai dokter, teman-teman. Kenapa coba? Karena kalau dokter itu bisa mengobati segala penyakit, tapi itu penyakit yang ada di dalam diri kita ya. Tapi kalau guru atau ustadz kita, ustazah kita itu bisa mengobati kita itu, tahu nggak apa? Mengobati akhlak yang buruk dan juga sikat, yaitu penyakit kebodohan yang ada dalam diri kita. Nah, apabila kita hendak menghilangkan dua kebodohan dan sikap itu, kita itu harus belajar terhadap guru kita dan juga ustadz kita, ustazah kita. Kita harus mengikuti arahannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hendaknya seorang murid itu mendengarkan atau memperhatikan dengan baik ilmu yang disampaikan oleh gurunya atau ustadznya atau ustazahnya. Jadi kita itu ketika sedang menuntut ilmu, kita itu harus fokus, harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan guru tersebut. Kita itu sebagai penuntut ilmu dilarang ngobrol ataupun berisik, membuat kegaduhan, ngobrol dengan teman sebelahnya, itu tidak boleh ya. Karena ketika kita menuntut ilmu itu, kita itu harus fokus dan menggunakan hati kita itu benar-benar untuk memperhatikan ilmu yang disampaikan guru kita. Kemudian kita bisa menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ilmu tersebut, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau misal indera kita tidak digunakan dengan baik untuk menuntut ilmu, maka pelajaran yang disampaikan guru itu apakah masuk ke dalam hati kita? Tidak mungkin. Nah, maka dari itu kita pergunakan indera kita yang berfungsi ini, indera kita yang telah diberi Allah ini untuk menuntut ilmu. Insya Allah ini akan menjadi saksi kelak ketika kita sudah meninggal, atau ketika sudah meninggal dunia, ketika sudah di akhirat. Karena salah satu amalan yang tidak bermanfaat, salah satu amalan yaitu pahala jariah ya sebutannya, itu salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Yaitu menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, kita itu harus benar-benar fokus, benar-benar memperhatikan, dan juga benar-benar memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Oke, selanjutnya, adab selanjutnya ada yang tahu, yaitu adab berbicara kepada guru kita. Karena apa? Karena kalau kita sedang berbicara dengan guru kita itu dilarang meninggikan suara, karena itu termasuk hal yang tidak sopan. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan guru, berbicaralah dengan baik, sopan, santun, lembut, jangan teriak-teriak, jangan meninggikan suara, karena itu termasuk hal yang bukan cerminan dari seorang penuntut ilmu. Apalagi nih kalian anak-anak soleh, anak-anak solihah,
kalian itu dididik dari rumah oleh orang tuanya untuk menjadi anak yang baik. Kalau misal kita berbicara kepada guru kita dengan nada yang tinggi, nada marah-marah, tidak sopan, maka kita itu termasuk anak yang durhaka terhadap orang tua, karena guru itu termasuk orang tua kita ketika di sekolah. Ustadz kita itu guru, ustadz kita, mbak-mbak kita yang ada di TPA ini termasuk guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi kita itu dilarang berbuat yang tidak baik terhadap mereka. Atau lebih bagus lagi nih, kita itu mengayomi, atau bahkan lebih baik lagi, kita itu bisa mendoakan guru kita, karena itu termasuk doa-doa yang insya Allah diijabah oleh Allah, karena itu termasuk doa yang baik. Jangan sampai kita itu mendoakan guru kita yang jelek-jelek, mendoakan guru kita supaya misal tidak mengajar kita ketika di sekolah, itu tidak boleh ya adik-adik sekalian, karena dengan guru itu menyampaikan materi, maka ilmu kita itu akan bertambah. Seperti yang Mbak Lintang sebut tadi. Karena salah satu amal jariah itu diantaranya yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin cuman materi ini yang bisa Mbak Lintang sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan, sudah memperhatikan. Semoga yang Mbak Lintang sampaikan tadi bisa berguna bagi adik-adik semua, bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di TPA, di sekolah, dimanapun itu. Karena itu termasuk adab, kesopanan, tingkah laku yang baik. Jadi, jika adik-adik ini bisa menerapkan yang tadi itu, kalian termasuk anak yang hebat, anak yang soleh dan solihah. Oke, jika ada salah kata dari Mbak Lintang mohon maaf. Dan jika ada tingkah laku Mbak Lintang yang kurang berkenan, Mbak Lintang mohon maaf. Mbak Lintang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.